Selamat datang di materi kelima mata kuliah Grafika Komputer dan Visualisasi. Materi kelima ini tentang animasi. Animasi secara umum itu elemen animasi ya ini dipergunakan untuk menambah daya tarik sebuah presentasi atau aplikasi atau tampilan atau apa saja. Dan dalam HTML Canvas khususnya yang berkaitan dengan JavaScript ya, coding untuk animasi ini memang mirip dengan bahasa pemrograman lain karena sebagian besar animasi yang berkaitan dengan HTML Canvas itu dilakukan dengan JavaScript, meskipun ada beberapa library atau fungsi-fungsi yang sudah ada yang bisa kita gunakan dengan cepat atau langsung kita pakai, itu ditulis dengan CSS. Tapi secara umum sebagian besar masih menggunakan JavaScript. Secara garis besar animasi di sini khususnya animasi 2 dimensi seperti yang dibuat dengan menggunakan HTML Canvas dan JavaScript itu dibagi ke dalam 3 subbagian, yaitu animasi move, memindahkan satu objek dari posisi tertentu ke posisi lainnya, kemudian animasi rotate atau memutar objek, dan scale, sama dengan yang kita bahas sebelumnya ya, karena animasi itu memang cuma gabungan dari ketiga elemen ini. Kemudian konsep animasi 2D dalam HTML Canvas itu juga sama lah dengan konsep animasi dalam pemrograman lainnya. Yang pertama kita buat objeknya di layar, atau kalau kita bikin sendiri objeknya, misalnya objek sederhana, lingkaran, kotak, dan sebagainya, kita buat dulu di layar, kemudian dihapus, kemudian buat lagi atau digambar lagi objek tersebut pada posisi rotasi atau skala atau ukuran yang berbeda dari sebelumnya. Ini misalnya seperti animasi bola memantul, bouncing seperti ini ya. Ini gambarnya sama, cuma pada saat tertentu objek bola ini dipindahkan, kemudian pada saat tertentu lainnya objek ini berubah bentuk. Ini kalau kita gambar, tapi kalau kita misalnya animasi 3 dimensi itu kita tinggal menentukan keyframe-nya aja, dan itu tidak menggunakan kanvas. Akan tetapi API dari HTML Canvas ini tidak memiliki metode untuk membuat animasi secara langsung. Ya, jadi HTML Canvas tidak ada metodenya. Nah, inilah seperti yang saya katakan tadi, ada banyak library gratis yang dapat dipergunakan dengan cepat atau dengan mudah. Misalnya untuk CSS itu ada animate.css, kemudian untuk JS-nya ada lumayan banyak, ini ada bounce.js, anime.js, kemudian yang lainnya seperti Greensock, Magic Animation, CDoc, CSS, hover.css, dan ada Ani.js. Cukup banyak pilihannya. Kemudian untuk membuat animasi menggunakan kanvas dan agar codingnya itu tidak terlalu membingungkan jika kita membacanya kembali, ada baiknya jika kita membuat kelas sendiri yang berisi sejumlah metode umum, misalnya mengecek browser, menghapus layar, dan menangani looping animasi. Dan kalau kita agak kreatif sedikit ya, kita bisa memodifikasi atau mengambil coding-coding tertentu, misalnya dari bounce.js atau animate.css, itu kita ambil fungsinya, kita kemudian masukkan saja ke dalam coding kita. Jadi tidak perlu semuanya dimasukkan, kita ambil yang perlu aja.
Ini praktek seperti ini nggak apa-apa ya, karena library ini juga gratis, lisensinya gratis, dan tentu saja kita bisa pakai sesuai keinginan. Kemudian kita lihat contoh coding berikut ini. Coding ini secara umum dipakai untuk membuat konstruktor dengan nama animation. Di sini konstruktor itu berupa variabel ya, variabel yang juga sekaligus merupakan fungsi. Kemudian membuat metode request anim frame. Ini dimaksudkan agar kode ini bisa dijalankan pada browser yang berbeda. Ini ya, seperti kemarin this.canvas sama dengan document.getElementById, canvas ID ini mengacu pada HTML-nya. Kemudian konteksnya seperti kemarin C, kita bisa pakai konteks, bisa pakai C. Kemudian T sama dengan 0, time interval sama dengan 0, kemudian start time, dan seterusnya. Ini ditentukan terlebih dahulu. Kemudian kita membuat method get context. Method ini dipergunakan untuk mereturn objek yang dimaksud. Ini objek yang dipakai untuk memanggil method ini. Ini caranya, kita tinggal tambahkan function berikut ini di bagian bawahnya. Kemudian kita bikin method get canvas. Penulisannya seperti ini, animation.prototype.getCanvas, dan seterusnya. Berikutnya kita bikin method clear, dan seperti namanya ya, dan mungkin Anda sudah tahu, method ini dipakai untuk menghapus canvas. Animation.prototype.clear sama dengan function. Dan fungsinya kita masukkan di sini, konteks clear rect. Maksudnya kita menghapus rectangle dengan parameter seperti ini. Kemudian kita buat method drawStage, set drawStage untuk menjalankan fungsi drawStage. Fungsi ini dijalankan setiap frame. Mungkin yang yang sudah terbiasa bahasa pemrograman, ini fungsi ini seperti update ya, function update, atau di bahasa C# itu void update. Berikutnya kita buat method isAnimating, animation.prototype.isAnimating sama dengan function. Kemudian returnnya this.animating. Kemudian kita membuat method getFrame dengan return berupa nomor frame. Kemudian berikutnya buat method start, ini dipakai untuk memulai animasi. Animation.prototype.start sama dengan function seperti biasa. Ini enggak ada yang baru ya, jadi penjelasannya sangat sederhana. Fungsi ini menetapkan nilai animating sama dengan true, kemudian menetapkan variabel date sama dengan new date. Kemudian start time diambil dari date get time, kemudian last time diambil dari start time tadi. Kemudian kita buat method stop untuk menghentikan animasi. Animation.prototype.stop kemudian function this.animating sama dengan false. Berikutnya buat method get time interval dengan return berupa nilai waktu dalam milidetik. Ini antara frame terakhir dengan frame sekarang. Frame terakhirnya ditentukan di sini tadi ya, this last time. Animation prototype.get time interval function dengan return this time interval. Berikutnya buat method get time dengan return berupa nilai waktu dalam milidetik setelah animasi dijalankan. Sederhana ini, get time sama dengan function return this date. T-nya ditentukan di bagian atas tadi, var animation tadi ya. Berikutnya buat method get fps,
ini returnnya berupa nilai frame per second dari animasi yang dijalankan. Berikutnya buat method animation loop untuk menangani looping animasi dan seterusnya, silahkan dibaca. Relatif mudah ya, tapi memang pengetingannya banyak sekali. Tujuan dari pembuatan kelas ini adalah untuk memasukkan semua coding animasi ke dalam sebuah kelas, misalnya coding untuk menentukan interval waktu antar frame, menangani looping animasi, dan menghapus kanvas. Jika Anda ingin mempelajari tentang JavaScript, saya menyarankan untuk mempelajari tutorial yang banyak sekali cara temukan tentang JavaScript seperti ini, misalnya di W3 Schools, di folder JS. Ini banyak sekali, mulai dari boolean, comparison, random math, dan sebagainya, sangat lengkap. Tapi jika Anda sudah terbiasa dengan misalnya bahasa pemrograman lain yang sudah Anda kuasai, misalnya Anda sudah canggih bahasa C, C++, C#, atau bahasa lainnya, mungkin Anda kurang tertarik untuk mempelajari bahasa pemrograman lain lagi. Jadi kalau Anda memang benar-benar ingin belajar. Nah, untuk ini untuk contoh aja, jadi contoh untuk membuat kelas itu seperti ini. Meskipun kelihatannya relatif rumit, tapi sebenarnya ini sangat sederhana. Ini bahkan tidak bisa dipakai untuk animasi yang bisa dijual. Nah, khusus untuk animasi seperti ini ada banyak sekali library atau fungsi yang sudah bisa langsung dipakai dengan mudah. Kemudian ini saya sertakan sebuah video tentang penggunaan salah satu library. Ini saya menggunakan GZAP. Ini menurut saya library yang paling mudah digunakan dibandingkan dengan yang lainnya. Ini saya sertakan videonya, silahkan dipelajari kalau berminat. Kemudian saya sudah sertakan juga file-file yang dipergunakan, library GZAP-nya, kemudian contoh dari hasil yang saya buat. Kemudian untuk tugas silahkan lihat assignment. Sekian dan terima kasih.